Masifnya kasus dugaan korupsi yang ada membuat Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi atau GNPK Adi Warman menyoroti masih tingginya kasus korupsi di Jawa Timur. Dalam rentang 7 tahun sejak tahun 2014, Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi GNPK Adi Warman mengatakan, dari 38 kepala daerah, ada 16 diantaranya tersandung kasus korupsi, sehingga DPP GNPK bisa bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Kejati Jatim, perwakilan KPK Jatim hingga organisasi wartawan untuk mencari tahu mengapa di Jawa Timur banyak terjadi korupsi. Adi juga meminta pengurus DPP GNPK Jatim yang baru menerapkan strategi total football dalam memberantas korupsi, sebab bangkrutnya sebuah negara bukan karena mensubsidi rakyatnya, melainkan dikorupsi oleh pejabatnya. Dan dia menilai gaya hidup pejabat bukan penyebab terjadinya korupsi, melainkan sistem proses pemilihan kepala daerah berbiaya tinggi juga harus dievaluasi. Dari 38 kepala daerah tahun 2014 sampai tahun 2021, sebanyak 16 kepala daerah tersandung kasus korupsi. Terima kasih. Tingkat korupnya ya, dari 38 kepala daerah, dari tahun 2014 sampai 2021, itu 16 kepala daerah tersandung kasus korupsi. Ada apa? Nah ini GNPK harus aktif bekerja sama dengan Polda, ya, Irwasda tentunya, bekerja sama dengan perwakilan KPK yang ada di sini, ya, bekerja sama dengan Kajati, untuk mengungkap ini ada sesuatu yang salah. Ya, di jajaran kepolisian baru-baru ini di tingkat wilayah hukum Polda ada 3 oknum. Ya, di Kejaksaan juga begitu. Ini ada apa di Jawa Timur? Nah ini ke depan pengurus GNPK ini harus benar-benar total football. Sementara itu Rizky Putra Yuda Pradana yang baru terpilih sebagai Ketua DPP GNPK Jatim menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengawal beberapa kasus korupsi seperti yang terjadi di Pemkab Jember, instansi badan pertanahan, kejaksaan, termasuk di kepolisian Sumeneb dan wilayah lainnya. Terus di instansi badan pertanahan ya pasti. Terus kalau kemarin dari Bapak Miko itu ada yang di kejaksaan, ada di kepolisian juga Sumeneb ya itu. Terus juga yang kita juga Banyuwangi ada jual beli vonis. Yang paling baru ada satu daerah belum bisa saya sebutkan karena kita ada rencana mau OTT bersama Sabar Pungli sama Mabes. Dari Surabaya, Sugiantoro, Arek TV melaporkan.